kan tadi udah Hah? kita bahas ya tentang apa, mulai dari biaya hidup, mulai dari mengurus anak. Nah, sekarang lo ngerasa nggak ada penyesalan lo milih kampus yang bukan Big Eight, Kampus yang apa, Pak? yang bukan Big Eight? Oh, kalau gue gini, Pak. Pilihannya ada dua. Mau jadi ikan kecil di kolam yang sangat besar atau mau jadi ikan besar di kolam yang kecil. Kalau misalnya kita strateginya mikir pendidikan ini untuk karir kita ke depan, ya pilihlah yang terbaik untuk karir ke depan gitu. Kalau misalnya lebih senang di menjadi ikan kecil di kolam besar, benefitnya apa untuk ke depan ya di strateginya. Kalau misalnya senang menjadi ikan besar di kolam kecil, diatur juga strateginya. Gitu sih Pak. Jadi pilihan sih itu, dan gue nggak benar-benar mementingkan untuk masuk ke Big Eight University, karena buat gue lebih baik gue jadi ikan besar di kolam kecil, karena dengan begitu itu bisa elevate my career in the future gitu. Ya, masing-masing orang punya preferensi yang berbeda mungkin dia. Mungkin kalau Ya, teman ini buat tips saja nih, tips buat teman-teman ya, tips tambahan bonus nih dari kita. Kalau menurut saya pribadi, kalau kalian belum punya atau kalian pengen berkarir yang melompat setelah pulang dari Australia di Indonesia, kalau kalian ngerasa masih single dan pengen melompat karir, itu mungkin ngambil kampus yang Big Eight itu bisa worth it banget gitu. Karena kan kalian bisa masukin ke CV kan. Nanti kalian apply lagi di perusahaan yang baru, kalian menunjukkan bahwa saya ini alumni kampus terbaik 8 besar di Australia nih. Nah, tapi kalau kayak saya kan PNS ya, itu nggak dilihat nih kalau di tempat saya, kamu kampusnya di mana, Big Eight atau enggak, itu nggak dilihat. Nah, yang penting kamu bisa belajar dengan baik, mencapai ilmu yang kamu pengen, ya udah nggak masalah. Nah, saya pikir ya udahlah, saya nggak perlu dong nyari-nyari kampus yang Big Eight gitu. Lagi pula saya juga bawa keluarga. Kalau bawa keluarga, otomatis konsentrasi kan kepecah nih, ya kan, ngurusin anak, ada yang diurusin lagi, dipikirin lagi. Sedangkan kalau di kampus Big Eight itu biasanya sangat demanding gitu. Nilainya harus sekian, terus metode belajarnya juga mungkin lebih apa ya, lebih demanding, tugas-tugasnya segala macam. Kalau saya rasakan sih di kampus saya sekarang ya ini udah cocok banget dengan kondisi saya yang bawa keluarga gitu. Jadi masih fleksibilitasnya tuh bisa diatur banget deh kalau di tempat saya di Flinders. Kalau di lo gimana Gi? kalau di gue, Dikin kan punya sistem belajarnya trimester, bukan semester seperti kampus-kampus lainnya ya. Oke. Trimester itu 3 bulan doang. Jadi Catur wulan, catur wulan. iya, catur bulan. Eh, jadi dia eh, kita belajarnya singkat banget. Sebenarnya kita belajar 4 trimester itu hanya cukup 1 tahun, tapi karena kita Hmm, tengah trimester atau di antara trimester lainnya gitu. Um, nggak terlalu signifikan sih Pak ininya, apa namanya, uh, untuk karir sih. Kalau gue, karena gue di NGO ya, um, jadi yang akan apa mendorong karir gue lebih ke, bukan karena kampusnya tapi karena bagaimana sepak terjang gue di academy world gitu. Misalnya kayak jadi pembicara di beberapa seminar di Australia, mewakili kampus, itu sangat baik untuk apa mendorong karir gue. Jadi ya lebih ke situ sih fokusnya kalau gue untuk karena kan masing-masing orang beda-beda ini ya, dan tujuan untuk sekolahnya gitu. Balik lagi ke masing-masing. benar. Sip, satu lagi pertanyaan tadi terakhir tuh ya dari teman kita. Katanya tolong dong disebutin positifnya Melbourne. Apa yang lo paling Positifnya suka dari Melbourne? Yang paling lo suka, yang paling lo suka. Melbourne itu
Tempatnya banyak banget yang bisa dikunjungin, yang bisa dipelajarin, yang bisa di apa ya, yang bisa kita explore. Jadi Melbourne itu kan geographically ocean di bawah, terus ke atas tuh udah gunung ya. Jadi kita bisa dapet dua hal yang beda. Kalau misalnya lagi pengen ke gunung ya ke atas gitu. Terus kalau mau cari yang waterfall ya bisa ada juga gitu. Terus kita juga punya apa namanya, um, aduh Pak, itu loh yang kayak di kayak di yang batu-batu gitu loh, lupa. Nanti gue liatin dulu ya, nanti gue share deh hari Sabtu. Uh, itu kita punya punya tebing-tebing itulah gitu, yang bagus banget. Kita nggak usah ke Amerika lagi, udah di sini aja juga udah dapet itu. Terus beda-beda musim di sini bagus banget ininya, pemandangannya. Di autumn kita bisa ke apa namanya, bukan bush sih, kayak kayak hutan lindung gitu yang warna pohonnya beda. Terus bisa pantai, di sini banyak banget pantai yang bisa nongkrong kalau di summer. um, itu yang paling gue suka dari Melbourne. Tapi untuk dailynya gue suka banget karena Melbourne itu nggak jauh beda dengan kehidupan yang ada di Jakarta. Mau makan, mau nyobain makanan apa aja ada di sini restorannya. Terus juga suka ada festival-festival tiap minggu yang gratisan, terus bisa bawa anak, terus juga option-option untuk anak tuh banyak banget dan ramah anak di sini. Kemudian banyak festival musik. Kebetulan gue suka musik yang nggak common ya sama orang-orang, dan di sini banyak festivalnya, jadi lebih lebih seneng gitu karena akhirnya Ya, gue nggak cakep. usah dari Jakarta harus terbang kemana dulu untuk hadir di acara itu, tapi bisa langsung datang aja. Oke, Ah, ya itu sih sama udah ya, kita orang-orangnya. tutup aja ya. Yes, see Udah you ya, tutup aja dulu Saturday ya. ya. Sampai ketemu besok.